Jadi ini menepati janji presiden juga ya kalimat sebelumnya in some days later itu ya. Karena tepat sepekan setelahnya, berarti kan di hari Senin kemarin 8 September itu presiden mengumumkan reshuffle. Nah, Sri Mulyani itu mulanya nggak tahu Go. Jadi waktu hari Senin ketika ada informasi bahwa akan reshuffle gitu ya, Sri Mulyani ini sedang memimpin rapat di salah satu kantor Kementerian Keuangan. Oke, dia menjalani hari seperti biasa lah ya. Seperti biasa, normal. Di sela-sela rapat itu kemudian yang kita dapat ceritanya ya dari berbagai pihak, itu sebenarnya Sri Mulyani ditelepon terus tuh sama Teddy. Burhanuddin Abdullah mengusulkan Purbaya dan kemudian diminta konfirmasi ke Luhut Panjaitan karena dia Purbaya ini dulu pernah menjadi anak buah Luhut ya. Nah di hari itu setelah pelantikan itu kan Purbaya langsung menuju ke kantor barunya ya di Kementerian Keuangan. Nah di situ semua eselon 1 dan wakil menterinya lengkap itu udah menunggu kedatangan dia di sana. Dan di situ tidak ada Sri Mulyani. Halo, balik lagi dijelasin dong. Bareng gue Darahma. Saya Mamang Cesar. Retno. Dan gue Tasya. Jangan lupa subscribe YouTube Tempo.co. Dan buat kalian yang mau baca tulisan jurnalis Tempo, klik tempo.co. Jangan baca dan sebarkan konten bajakan ya, karena di situ ada hak ciptanya. Jelasin apa kita hari ini, Go? Kita mau jelasin soal Sri Mulyani resign, tapi part 2. Ini mengonfirmasi jelasin dong yang pekan lalu ya. Itu kan kita udah ngebahas rencana Sri Mulyani mundur gitu. Dan akhirnya waktu itu ditolak dan yang kali ini ternyata dikabulkan nih gitu. Dikonfirmasi dengan reshuffle yang akan terjadi kemarin Senin. Nah jadi sudah ada penggantinya, Menkyu baru. Ex Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa. Bapaknya trader yang viral itu ya. Nah itu dia yang gak boleh main IG lagi sekarang. Oke, sebelum kita jelasin, kita mau tahu nih ada apa sih di Tempo.co. Ada apa nih di Tempo.co? Jadi kalau di Tempo.co itu kita lagi ada berita soal insiden longsor di PT Freeport. Nah untuk saat ini proses evakuasinya masih berlangsung dan itu ada 7 pekerja yang terjebak di sana. Terus ada juga soal RUU Patriot Bonds. Jadi Patriot Bonds itu surat utang yang akan diterbitkan Danantara. Nah untuk selengkapnya bisa dibaca di Tempo.co. Nah kalau di Premium Harian ini juga ada yang seru nih soal beras yang makin langka ya, yang makin susah ditemukan di pasar. Nah, gue beli berapa waktu itu? Nah, sebagai ibu-ibu gue merasakan nih, itu beli di atas 20.000 per kilonya sekarang. Nah, ini ditulis di harian ya, apa penyebabnya gitu di balik kelangkaan itu, dan kemudian bagaimana juga terjadi perebutan stok ternyata di petani nih, stok gabah gitu. Selengkapnya bisa di harian. Nah, kalau mingguan ada apa, Mbak? Ya. Di premium mingguan kita ada soal pergantian formasi menteri. Jadi ada apa dan bagaimana cerita di balik pergantian menteri tersebut. Sama satu lagi yang kita mau jelasin nih, soal reshuffle Menteri Keuangan. Bagaimana cerita di baliknya. Kita juga udah telusuri kan ya. Siapa yang mau cerita nih? Nah, yang jadi perdebatan kan apakah Sri Mulyani ini mundur apa dicopot nih? Ini juga jadi obrolan di komentar jelasin dong pekan lalu tuh, Go. Nah, jadi sebenarnya gimana nih? Iya ya, jadi kan setelah pekan lalu kita dapat info ya soal Sri Mulyani berencana mundur. Itu kan terjadi pasca peristiwa penjarahan di rumahnya ya setelah aksi demonstrasi besar-besaran. Nah yang belum nonton edisi sebelumnya boleh ditonton ya episode jelasin dong sebelumnya. Nah supaya nyambung nih gitu ya. Nah kemudian di saat itu Sri Mulyani pastinya ada kekecewaan ya gitu dengan apa yang terjadi dia sebagai Menteri Keuangan gitu, dan memang itu memicu keinginan untuk mengundurkan diri. Kita udah cerita juga bagaimana Sri Mulyani dalam sehari itu mengajukan resign sampai 2 kali. Yang pertama itu di Hambalang pagi hari, kemudian siang harinya di sela sidang kabinet gitu ya. Nah ini ternyata waktu itu kan memang kita bilang ditolak ya oleh presiden, tapi ternyata ditolaknya pakai tanda bintang nih, Mang. Jadi syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Nah iya, jadi setelah kita telusuri ya, kita investigasi gitu ya dengan sumber-sumber yang sahih juga, kita konfirmasi. Jadi memang ketika itu presiden menyampaikan bahwa ditolak pengunduran diri untuk saat itu gitu. Jadi tidak untuk di ACC
detik itu juga. Pakai bahasa Inggris tuh ya. Bahasa Inggris. Nah iya, kira-kira kalimatnya kayak gini nih kalau dalam bahasa Inggris. Not today, but in some days later, gitu. Artinya? Tidak hari ini, tapi beberapa hari ke depan lah gitu. Berarti maksudnya pengajuan mundurnya Sri Mulyani ini tidak langsung di ACC di hari itu juga gitu ya? Atau gimana nih Mbak? Maksudnya tidak hari itu kamu SMI minta mundur langsung disetujui hari itu juga bukan. Ya, tapi tadi resign, kan dikatakan Goida in the some days later gitu. Kalau resign kan biasanya ada 1 bulan dulu tuh. Ada jaraknya gitu. Jaraknya kan. Tapi ada lagi nih yang kita punya informasi ya bahwa ada pernyataan presiden gitu yang mengatakan bahwa ya ini menjadi penekanan nih bahwa oke, but with my term gitu. Jadi artinya menjadi akan sesuai dengan cara yang diingini presiden gitu. Kenapa begitu? Karena ya memang menteri ini kan hak prerogatifnya presiden gitu ya. Jadi ya harus presiden memang gitu. Bukan semau-maunya menteri gitu maksudnya. Betul. Iya, jadi ini menepati janji presiden juga ya kalimat sebelumnya in some days later itu ya. Karena tepat sepekan setelahnya, berarti kan di hari Senin kemarin 8 September itu presiden mengumumkan reshuffle. Dan ternyata salah satu menteri yang di reshuffle ada dalam daftar itu adalah Menteri Keuangan gitu, Sri Mulyani gitu. Walaupun yang beredar awalnya itu tidak ada Menteri Keuangan gitu ya dalam list formasi baru itu. Baru ketika hari itu diumumkan, barulah kita tahu bahwa ada Menteri Keuangan gitu ya, Go. Iya, betul. Nah, kita kan sebenarnya kan udah dapat cerita ya pekan lalu bahwa Sri Mulyani ini mengajukan mundur sampai 2 kali dalam sehari gitu. Betul. Nah, tapi kan kemudian sepekan berikutnya dalam dinamikanya gitu kita dapat informasi bahwa beredar tepisan gitu bahwa ketika sidang kabinet itu presiden sebenarnya ketika mengumpulkan menteri-menteri itu sudah menanyakan atau mengajukan siapa yang mau mundur atau mau lanjut silahkan gitu kan. Tapi kan kemudian ada informasi bahwa semua yang hadir di situ bilang mau lanjut gitu. Ya ada Sri Mulyani juga di situ. Nah sebenarnya gimana sih infonya nih? Kita ceritanya siapa yang mau cerita? Mungkin Mbak Retno atau gue? Betul. Jadi di sidang kabinet itu kan presiden sempat menyampaikan siapa yang ingin mengundurkan diri silakan gitu kan. Tapi para menteri kan tidak ada, ternyata semua ingin katanya masih bersama Bapak Presiden gitu. Tapi pada hari itu sebenarnya kita dapat informasi bahwa SMI itu sudah membawa surat pengunduran diri gitu. Tapi batal diserahkan. Nah, kenapa batal diserahkan? Baca di majalah Tempo, rincinya ada di sana. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, apakah SMI tahu gitu kalau akhirnya resign-nya ini, permintaan pengunduran diri ini akhirnya dikabulkan? Nah, gimana Mang? Lu punya ceritanya? Nah, Sri Mulyani itu mulanya nggak tahu, Go. Jadi waktu hari Senin ketika ada informasi bahwa akan reshuffle gitu ya, Sri Mulyani ini sedang memimpin rapat di salah satu kantor Kementerian Keuangan. Oke, dia menjalani hari seperti biasa lah ya? Seperti biasa, normal gitu ya. Gue juga ngobrol dengan anak buahnya di Kementerian Keuangan juga semuanya ya berjalan biasa saja. Hari itu ada rapat internal gitu ya. Nah, di sela-sela rapat itu kemudian yang kita dapat ceritanya ya dari berbagai pihak, itu sebenarnya Sri Mulyani ditelepon terus tuh sama Teddy. Setkab ya, sekretaris kabinet Teddy Indrawijaya. Ditelepon terus karena dia lagi mimpin rapat sehingga dia tidak mengangkat teleponnya gitu. Nah, telepon apa itu? Sebenarnya mau ngasih tahu bahwa akan ada reshuffle hari itu gitu. Nah, kemudian Teddy akhirnya atau istana ya menelpon ajudannya Sri Mulyani. Nah, ajudannya Sri Mulyani ini akhirnya mencatatkan notis lah, tulis di kertas lalu diserahkan kepada Sri Mulyani yang lagi memimpin rapat, yang memberitahukan bahwa dia kena reshuffle gitu ya, akan ada reshuffle menteri dan menteri keuangan salah satunya gitu ya. Nah, sudahlah itu dia tahu. Nah, di saat Sri Mulyani itu tahu bahwa dia akan di reshuffle, Purbaya itu sudah ada di istana gitu ya. Dan itulah yang akhirnya kita ikuti gitu ya prosesinya dia dilantik menjadi menteri gitu ya. Jadi, baru dia kemudian Purbaya setelah dilantik baru dia ke Kementerian Keuangan. Jadi bisa dibilang dia tahu hanya beberapa jam ya sebelum pengumuman reshuffle itu gitu ya? Betul.
Nah, di hari itu setelah pelantikan itu kan Purbaya langsung menuju ke kantor barunya ya di Kementerian Keuangan. Nah, di situ semua eselon 1 dan wakil menterinya lengkap itu udah menunggu kedatangan dia di sana. Dan di situ tidak ada Sri Mulyani. Padahal sebelumnya eselon 1-nya itu ikut rapat ya bareng sama Sri Mulyani ya gitu. Tapi di gedung yang lain kan. Iya, Tuh. Makanya pada saat itu sebenarnya wartawan-wartawan yang menunggu di sana ya, termasuk gua dan Tasya, itu sempat nanya, apakah pada hari itu Ibu akan ke gedung Juanda untuk sertijab? Gedung gitu. Juanda itu Adalah kantor gedung utama. Gedung utama ya, yang Bukan tempat kementerian. berkantornya Menteri Keuangan. Oke. Nah, apakah akan ke sana untuk ya sertijab gitu ya? Karena kan Purbaya langsung datang ke sana gitu ya. Tidak ada kepastian di hari itu sampai akhirnya ada pengumuman bahwa sertijab dilaksanakan sehari setelahnya, Paginya ya. paginya gitu. Dan sampai di kantor itu dia langsung memberikan press statement ya, ditemani dengan wakil menteri dan para eselon 1. Itu sekitar 9 menit tanya jawab sama wartawan. Dan itu hampir semua pertanyaannya dijawab sama dia. Oh, gimana tuh? Yang heboh itu ya? Iya, yang beberapa hari kemudian langsung viral Dia kan pernyataan-pernyataannya. menteri paling terkenal katanya, paling viral. Memecahkan rekor Memecahkan- menteri yang viral dalam waktu sekian hari ya, sekian jam dari setelah dilantik gitu. Nah, ini apa aja statementnya, Mang? Nah, yang paling viral itu tentu soal aksi 17+8 ya, tuntutan masyarakat 17+8. Itu langsung salah satu pertanyaan yang dilontarkan oleh wartawan tuh. Bagaimana Bapak melihat tuntutan itu gitu ya. Nah, ini jawabannya emang agak nyeleneh gitu ya. Purbaya itu bilang tuntutan itu adalah tuntutan dari sebagian kecil masyarakat yang hidupnya masih kurang gitu. Masih susah gitu ya? Ya kurang lebih begitu. Dan dia bilang kalau saya nanti sudah meningkatkan pertumbuhan ekonomi 6-7%, orang itu tidak demo lagi, melainkan sibuk cari kerja dan makan enak. Ya, pengen banget gua tuh cari makan enak. Ini bukan pelintiran ya, tapi memang itu yang terucap dari dia apa adanya seperti itu. Gak usah dipelintir kok. Itu verbatim saja sudah Terus begitu. seperti itu. Oke. Terus apa lagi nih? Terus selain itu dia juga sempat ditanyakan sama wartawan soal pengalaman dia dalam mengelola fiskal. Nah, ketika ditanya itu dia sempat nanya balik ke wartawannya, kamu dari mana gitu. Dan di situ dia menepis anggapan kalau dia tidak menguasai fiskal. Jadi dia bercerita kalau selama ini dia memang sudah sering memberi masukan ke pemerintah soal pengelolaan fiskal sejak zamannya SBY, lalu zamannya Jokowi, terus sampai akhirnya di era Prabowo kan dia menjabat sebagai ketua Dewan Komisioner LPS ya. Gitu. Nah, itu beberapa yang viral sih. Nanti selengkapnya bisa dibaca di tempo.co. Kita udah kompilasi di situ ya. Yang dia membantah itu betul-betul tegas tuh. Anda salah. Katanya kalau mengira saya tidak punya pengalaman. Tapi ternyata ada satu lagi yang lebih viral. Jadi Apa tuh? dia sempat ditanyakan apa sih kira-kira dugaannya kenapa Bapak dipilih sebagai Menteri Keuangan. Lalu di situ dia menduga kalau salah satu alasannya itu karena dia sempat presentasi di acara Sarasehan Ekonomi dan di situ mungkin dia mengatakan bahwa mungkin saya terlihat jago gitu. Si paling jago. Oh ya, tapi ya dengan pernyataan-pernyataan itu dia sempat nggak ada mungkin meminta maaf atau merevisi gitu pernyataan-pernyataannya? Ya, jadi keesokan harinya itu dia langsung minta maaf dan mengklarifikasi ke wartawan. Jadi dia bilang kalau untuk yang tuntutan 17+8 itu karena sudah ada masa yang turun ke jalan, jadi itu bukan sebagian kecil tapi memang tuntutan sebagian besar orang gitu. Yang hidupnya susah Yang masih tetap kan dia sebut. Iya. Nah, ini kan baru juga beberapa jam gitu ya udah kepleset ngomongnya. Sebenarnya Purbaya ini gimana sih ceritanya? Ya selain dia merasa dia jago ya, bisa jadi Menkyu itu gimana ceritanya? Ini siapa yang punya cerita? Mungkin Mbak Retno? Ya, kita ada cerita bagaimana upaya presiden mencari kandidat gitu ya, calon pengganti Menteri Keuangan. Semula tuh yang muncul nama Peri Warjio, Gubernur BI Indonesia, saat ya? ini, betul. Nama Peri ini diusulkan oleh Sudrajat Djuwandono, dulu Gubernur BI juga. Ex-Gubernur BI ya? Ex-Gubernur BI, betul. Ayah dari Thomas Ayah Djuwandono. dari Thomas Djuwandono. Wakil Menteri Keuangan saat ini. Betul. Jadi dia mengusulkan Peri Warjio. Tapi Peri menolak dengan alasan dia kan baru aja diangkat menjadi Gubernur BI untuk
periode yang kedua gitu ya. Itu sampai beberapa tahun ke depan ya. Masih 3 tahun ke depan kalau nggak salah 2028 itu. Jadi menurut Perry tidak baiklah buat market kalau dia meninggalkan BI ketika dia baru saja terpilih gitu. Sehingga ada upaya untuk mencari yang lain lagi siapa nih gitu. Nah, nama Purbaya sendiri muncul diusulkan oleh Burhanuddin Abdullah. Ini gubernur BI juga. Dulu gubernur BI yang kemudian gabung di tim Dewan Pakar ya. Timnya Prabowo sebagai Dewan Pakar gitu. Burhanuddin Abdullah mengusulkan Purbaya dan kemudian diminta konfirmasi ke Luhut Panjaitan karena dia Purbaya ini dulu pernah menjadi anak buah Luhut ya, baik di KSP maupun di Kementerian Marinvest gitu. Jadi Luhut mengkonfirmasi mengenai Purbaya ini dan bagaimana kinerjanya gitulah kira-kira. Oke. Jadi memang Purbaya ini punya kedekatan ya sama Luhut gitu. Jadi mereka udah bekerja sama cukup lama gitu. Ini gue sambil baca ya di rekam jejaknya Purbaya ya. Benar tadi Luhut, ada di Purbaya gitu ya. Sempet tuh di KSP bersama waktu Jokowi baru terpilih ya. Nah dia juga masuk ke tim Bravo 5. Itu adalah kayak waktu itu tim pemenangannya Jokowi ya waktu itu. Di situ yang isinya termasuk ada orang-orang yang kompeten di bidang ekonomi. Nah termasuk Purbaya waktu itu masuk. Kemudian dia juga ketika Luhut jadi Kemenko Polkam itu dia juga ikut lagi jadi staf sus waktu itu. Nah, ketika Luhut dipindah lagi ke Kemenko Marves, Maritim Investasi, dia jadi staf sus lagi, kemudian sempat jadi deputi juga. Waktu itu deputi bidang koordinasi kelautan. Itu tepat sebelum akhirnya dia jadi ketua LPS gitu ya. Multitalenta ya, semua bidang bisa ya. Nah, itu dia. Jadi memang bahkan juga gue dapat informasi nih gitu kalau Luhut itu memang sempat menyorongkan nama Purbaya gitu untuk jadi Menq waktu putaran awal waktu pembentukan kabinet pertama. Iya, di Oktober gitu. Yang akhirnya tapi diserahkan kembali ke Sri Mulyani. Iya gitu. Karena waktu itu ternyata Sri Mulyani confirm untuk lanjut ya jadi Menq gitu. Tapi sebenarnya Purbaya juga yang gue dapat ceritanya, dan memang dia bilang sendiri dalam beberapa kali pertanyaan itu kan baru tahu bahwa dia ditunjuk menjadi Menteri Keuangan itu di hari Senin siang ya. Di hari H gitu ya. Di hari H gitu, yang dia bilang saya pikir saya ditipu gitu. Statement emang lucu-lucu. Nah, karena itu juga ada cerita yang aku juga tahu ya. Itu dari beberapa orang ya. Nah, jadi di hari Kamis pekan lalu ya, di salah satu sidang doktoralnya anggota dewan nih, itu anggota-anggota Komisi 11 kan datang ke sana, komisi yang membidangi keuangan lah. Nah, Purbaya itu ada juga di sana dan masih meminta dukungan untuk maju lagi menjadi Ketua Dewan Komisioner LPS yang periode kedua gitu. Jadi masih pengen lanjut di LPS sebenarnya ya. Betul, jadi pada saat itu dia masih campaign itu, artinya dia masih belum ada tentang Menq ya. Betul. Oke, masih roadshow gitu ya, minta restu, minta dukungan. Karena confirm nih, kan saat ini LPS itu dia udah masuk jabatan akhir ya, 2025, itu sedang proses periode 2025-2030 gitu, 5 tahun berikutnya. Nah, itu Purbaya sudah masuk ke daftar 6 nama yang sudah sampai ke DPR. Tahap seleksinya itu udah sampai ke DPR. Nah, jadi mungkin masuk nih, dia makanya masih ada minta restu ya untuk jadi. Dan dia kandidat kuat untuk jadi ketua lagi kan? Ya, untuk 2 periode berarti ya. Oke. Karena memang untuk jadi ketua LPS ini perlu ada tahap fit and proper test di Komisi DPR. 11 betul di DPR. Nah, itu dia kan backgroundnya Purbaya. Nah, di hari pertamanya Purbaya datang ke Menq juga dia kan sempat disinggung nggak soal yang Luhut tadi. Tadi kan Goida udah nyinggung ya bahwa dia di mana ada Luhut itu ada Purbaya. Apakah memang Luhut yang kemudian menyorongkan nama dia karena kedekatannya? Nah, jawabannya Purbaya, dia memang mengakui dia dekat dengan beberapa tokoh nih. Tokoh yang dia sebut adalah ya Luhut Binsar Panjaitan gitu ya. Terus Hatta gitu ya, Hatta Rajasa. Terus juga dia bilang dekat dengan Chairul Tanjung gitu. Lalu juga dekat dengan Jokowi gitu. Pokoknya, tapi dia kemudian membungkus bahwa dia tuh dekat dengan semua tokoh yang membangun negeri. Siapa yang menyorongkan? Nah, ya banyak yang bercerita bahwa ya
tadi Mbak Retno sudah cerita, tapi kemudian dikonfirmasi ke Luhut gitu. Jadi memang kalau klaimnya dia dekat dengan semua tokoh. Nah, kalau misalnya kita lihat cerita yang tadi kan sebenarnya harusnya pelaku ekonomi dan pelaku pasar keuangannya harusnya cukup confidence ya, karena dia kan punya rekam jejak di pemerintahan yang cukup lama gitu ya, berganti pemerintahan bahkan melewati masa krisis gitu ya, kalau kata dia. Nah, kalau ditarik lebih jauh, dia juga pernah mengepalai sebuah sekuritas ya, Dana Reksa gitu kan. Dana Reksa Sekuritas. Yang kemudian dia klaim dia sudah sejak tahun 2000 ada di pasar. Ya. Pasar Palmerah, pasar keuangan. Kesenjangan pasar. Nah, tapi bagaimana sebenarnya ya pasar keuangan ini merespon terpilihnya Purbaya gitu? Apakah tercitra nggak, Go? Nah, ini juga jadi pembicaraan nih. Kan selama ini kita juga bilang ya di episode sebelumnya, kekhawatiran ketika terjadi pergantian Menkyu adalah reaksi pasar. Karena Sri Mulyani ini terkenal kuat sekali image-nya di pasar gitu ya, karena dia menjaga stabilitas lah, termasuk penjaga stabilitas pasar. Nah, pengumuman reshuffle di hari Senin itu terjadi sekitar jam 3 sampai setengah 4 atau sekitar sejam sebelum pasar tutup ya. Jadi mau nggak mau tuh sempat refleksi tuh di hari pergantian, di hari H itu juga. Ya jadi di hari Senin 8 September itu IHSG itu turun gitu ya, ditutup melemah di minus 1,28%. Itu dia ada net sell atau aksi jual yang dilakukan oleh asing itu sekitar masih 500 miliar rupiah. Nah itu nggak terlalu terlihat guncang memang ya masih. Nah karena kan hanya 1 jam window-nya. Di hari berikutnya gitu ya, ketika beraksi itu memang dibuka sempat jatuh lebih dalam gitu ya, dan ditutup juga lebih dalam lagi, itu melemah 1,78%. Di sesi pertama bahkan net sell-nya itu sempat sampai 6 triliun asing keluar. Tapi keseluruhan hari gitu ya, itu di net off itu jadi totalnya yang keluar asing itu 4,3 triliun gitu. Jadi 4,3 triliun capital outflow gitu ya. Dalam satu hari dalam sehari keluar. Memang itu karena Purbaya tuh kalau kata analis yang gue kontak. Nah, kan seperti kita tadi juga udah bahas ya, di hari pertama dia sudah mengeluarkan statement-statement viral gitu ya, yang sayangnya viralnya juga bukan dalam konotasi positif ya, tapi negatif. Dan kalau kita bicara gitu ya sama analis, itu masuk sih gitu, membuat salah satu jadi sentimen lah. Jadi salah satu sentimen yang kemudian ikut terefleksi mempengaruhi pasar gitu. Karena kan Menteri Keuangan itu sentral ya gitu, dilihat dinilai lah gitu sama pasar gitu sebagai tadi salah satu penjaga stabilitas. Dan kalau dibandingkan kan kalau selama ini Sri Mulyani cenderung lebih hati-hati ya kalau bicara di pasar gitu. Nah makanya ini pastinya kalau dibilang direspon positif sama pasar, nah kenyataannya kayak tadi gue sebut gitu. Harus merah. bersiap dengan gaya koboynya dia itu. Iya, ingat kata Komisi 11 boleh koboy tapi harus ada isinya. Nah, jadi memang ini juga selain soal pasar yang terguncang ketika di hari pertama Purbaya itu dipilih, ekonomi kita juga sebenarnya kan tidak sedang baik-baik saja gitu ya. Buktinya apa? Karena ada di hari tidak lama setelah Purbaya dipilih menjadi Menteri Keuangan kan ekonom juga, walaupun itu kebetulan ya, menyuarakan darurat ekonomi ya. Desakan soal darurat ekonomi. Itu yang aliansi 300 ekonom ya? Betul. Nah, di situ ekonom-ekonom menyuarakan concern-nya terhadap perekonomian Indonesia. Sebelumnya think tank juga udah menyuarakan hal yang sama, tiga lembaga riset ekonomi ya, yaitu Indef, terus The Prakarsa gitu ya, dan Core Indonesia itu udah menyuarakan ada masalah dalam perekonomian. Nah, artinya Purbaya ini ketika dipilih itu dalam kondisi perekonomian sebenarnya tidak baik-baik saja. Ini kan PR-nya sangat banyak gitu ya. Apa aja Bang PR-nya? Ya, yang pertama disiplin fiskal tentu. Ini kan di zaman Sri Mulyani, fiskal ini menjadi hal yang betul-betul dijaga gitu. Defisit kalau bisa tidak melebihi 3% gitu ya. Walaupun sebelum-sebelumnya kan Prabowo sudah ada sinyal-sinyal bahwa 3% itu bukan hal yang... Bukan kitab suci. Bukan kitab suci gitu ya. Bukan batasan yang harus selalu dipatuhi gitu. Bisa saja ada sinyal bahwa akan dilampaui gitu ya. Nah, disiplin fiskal ini jadi concern lah. Selain itu juga keadilan fiskal juga
itu juga jadi concern ekonom-ekonom bagaimana fiskal ini seharusnya bisa dirasakan gitu oleh semua gitu. Bukan hanya untuk program-program populis saja gitu ya. Karena ini yang jadi concern kan belakangan ini ya 1 tahun terakhir itu fiskal itu seperti dipakai hanya untuk program-program populis saja gitu yang dampaknya tidak cukup signifikan bagi masyarakat gitu. Nah, ada satu concern juga yang kita udah lama menulis ini gitu ya, lagi-lagi yang dianggap oleh banyak pihak akan menjadi bom waktu itu ya transfer ke daerah. Ketika sekarang ini dana ke daerah itu dipotong cukup signifikan, ini pasti dalam beberapa waktu ke depan pasti ini akan menjadi masalah. Karena ketika daerah tidak ada pemasukan, dia harus menarik dari mana, mungkin harus naikin pajak dan segala macam. Ini pasti akan terrefleksi di kebijakan-kebijakan yang akan langsung berdampak ke masyarakat. Itu jadi beberapa yang diwanti-wanti. Selain juga tentu PR-PR lamanya Kementerian Keuangan ya, seperti rasio pajak yang masih rendah gitu ya. Terus juga penerimaan yang masih belum bisa digenjot cukup signifikan, sementara belanjanya terus naik gitu ya. Artinya ada peluang utang ini bisa nambah gitu ya. Defisit juga gimana nanti dengan stance-nya Purbaya yang cenderung pengen mengenjot pertumbuhan sampai 6-7%, sementara fiskalnya sedang terbatas gitu. Ini jadi concern mereka lah gitu. Nah, ada satu lagi nih Mang yang penting. Jadi transisi pergantian Menteri Keuangan ini terjadi ketika RAPBN ini prosesnya belum rampung. Yes. Jadi setelah pelantikan pun juga Purbaya ini langsung maraton ya di DPR untuk membahas. Sampai hari ini ya? Sampai hari ini tuh masih ada kegiatan di DPR. Jadi yang udah selesai itu baru postur besarnya ya, tapi rincian kementerian lembaga itu belum selesai Iya, gitu betul. ya. Oke. Emang program-program ke depan yang prioritas masih ada apa aja yang belum selesai? Jadi ada beberapa kebijakan yang memang sudah diset sama Sri Mulyani. Nah, salah satunya itu soal kesepakatan antara Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia untuk berbagi beban atau burden sharing. Nah, tujuannya adalah untuk membiayai beberapa program prioritasnya Presiden, yaitu program 3 juta rumah, terus juga Koperasi Desa Merah Putih. Nah, selain itu juga ada soal realokasi anggaran untuk makan bergizi gratis ya, yang anggarannya itu diambil dari pos pendidikan. Jadi itu beberapa di antaranya. Nah, Tas, kalau lu dengar ya dari beberapa rapat yang sudah maraton ini, sebenarnya Purbaya ini akan melanjutkan settingannya Sri Mulyani atau dia akan bikin settingan baru gitu ya, atau bikin ya mengotak-ngatik lagi lah yang pengelolaan anggaran ya. Ya, pengelolaan anggaran yang selama ini sudah disiapkan minimal untuk 2026 lah gitu. Ya, jadi kemarin ketika rapat di DPR dia sebenarnya sempat menyinggung ya, dia menilai kalau kebijakan fiskal selama ini itu kurang tepat. Jadi mungkin kita lihat nanti ya apakah dia akan mengobrak-ngabrik atau tetap melanjutkan yang lama ya. Oh iya, karena di awal-awal itu dia sempat ngomong soal ngobrak-ngabrik dan suka-suka saya gitu. Iya, betul. Dia bilang akan mengucurkan duit yang lebih besar lagi ke sistem perekonomian ini supaya perbankan tidak kekeringan gitu kan. Ini juga mungkin mengonfirmasi statement dia ya, yang bilang kan memang dia bakal nge-boost pertumbuhan ekonomi 6-7% gitu, dengan mungkin mengakomodasi program-program presiden tadi mungkin ya. Nah, dengan demikian bagaimana sikap Tempo, Mbak? Ya, kalau kita membandingkan ya dengan Menteri Keuangan sebelumnya yang mayoritas adalah teknokrat gitu ya, yang punya keilmuan fiskal yang mumpuni gitu. Dan juga kan banyak kritikan juga dari para ekonom tadi ya, bahwa gimana sih sebenarnya kemampuan fiskal dia gitu. Yang mempertanyakan kemampuan fiskal si Menteri Keuangan baru ini. Kita juga layak mempertanyakan gitu, keputusan Prabowo memilih Menteri Keuangan baru ini mengesampingkan kompetensi di bidang fiskal gitu. Jadi padahal Menteri Keuangan ini kan paling penting, strategis sekali posisinya sebagai bendahara negara gitu. Dan selama ini selalu memiliki background yang mumpuni di bidangnya. Betul. Apalagi jabatan dia sebelumnya kan ketua LPS yang menurut
para ekonom kan ada perbedaan ya, PS dunia pasar dengan dunia Menteri Keuangan. Itu seperti orang main bola dan main futsal, serupa tapi nggak sama gitu. Dan yang kedua, ini lebih penting lagi nih sebagai bendahara negara, bagaimana Menteri Keuangan yang baru bisa menjaga disiplin fiskal supaya anggaran itu tidak dipakai untuk program populis saja, untuk memenuhi ambisi dari presiden gitu. Tapi lebih dipakai untuk program-program yang banyak kegunaannya buat masyarakat luas gitu. Karena ini kan duit pajak rakyat, maka harus dipakai untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Begitu. Nah, ya jadi mungkin seperti statement Purbaya juga ya gitu. Dia bilang dia masih baru di sini, jadi mungkin mari beri kesempatan untuk lihat gitu ya bagaimana beberapa bulan ke depan gitu. Apakah dia benar gitu ya bisa menjaga fiskal dengan baik gitu, membuktikan kemampuannya gitu. Yeah. Oke, cukup ya. Saksikan terus Jelasin Dong di YouTube Tempo.co dan Spotify. Sampai jumpa.